Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Hasyiah Bajuri masih tentang berkaitan dengan jenazah, Ustaz. Takziah kalau nggak salah. Eh, Ustaz baca matan dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'azza ahluhu ay ahlul mayyiti saghiruhum wa kabiruhum zakaruhum wa untahum fala yu'azziha ila maharimuha, dan ditakziahkan ahli mayat, kecil mereka itu ahli ataupun besar mereka itu ahli, laki mereka itu ahli dan perempuan mereka itu ahli, kecuali perempuan muda, maka tidak bertakziah ianya seseorang, tidak bertakziah akannya perempuan yang muda, kecuali hanya mahram-mahramnya sahaja perempuan yang muda. Okey, luar sana. Dah apa? Qauluhu wa ahluhu aina depan. Jadi hukum bertakziah itu sunat. Kerana ada hadis, ma min muslimin yu'azzi akhahu min musibatin illa kasahullahu min halalil karamati. Hadis dia macam mana? Tidak daripada seorang muslim itu bertakziah ianya seseorang muslim akan saudaranya daripada musibah, kecuali memakai akannya muslim oleh Allah daripada halal. Di mana tak dapat kan? Yang ada halal. Kurang terang suara Ustaz. Kenapa ya? Apa sinyal kurang bagus? Kecuali memakai akannya si muslim oleh Allah. Jelas tak? Ya, memakaikan pakaian ya. Akannya Daripada hal ini saya tahu, saya kira mana kamu sadar kan? Hanya halal saja yang ada. hulal daripada hiasan-hiasan kemuliaan. Okey. Jamak dari hilyah. Okey. Memakai akannya daripada perhiasan. Dia tu hukumnya sunat kerana ada hadis diberikan ganjaran kepada mereka yang bertakziah di akhirat kelak pakaian-pakaian. Walidzalika, dan kerana demikian as-sunat sana, Ya. mengutus arsalal imamu asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ila ba'di ashabihi yu'azzihi fi ibnin lahu qad mata biqaulihi. Mengutus oleh asy-Syafi'i radhiyallahu anhu kepada siapa? Kepada sebahagian teman-temannya Imam Syafi'i yang telah pun bertakziah ianya Imam Syafi'i akannya sebahagian teman-teman pada seorang ashab yang mata, laki ianya anak lelaki. Dengan apa mengutus Imam Syafi'i? Dengan perkataannya Imam Syafi'i. Betul tak mana? Ya. Itu kayaknya Jelas tak, Ustaz harus geser dikit itu posisinya. Sinyalnya kurang bagus. Okey. Masih belum saya? Putus-putus. Oh, betul saya. Kenapa? Biasanya Ustaz di tempat itu kalau ngaji. Depan ni saya. Mungkin bermasalah tempat yang ni tahu. Kopi. Nanti saya Ustaz.
Gimana? Udah lumayan Sama gangguan kali ya. Coba coba tes lagi nggak? udah. Sama nggak? Mungkin udah bagus kayak. Coba. Gak apa-apa lanjut aja lanjut lanjut. Menulis oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kepada sebagian ashab Imam Syafi'i yang telah bertaziah ianya Imam Syafi'i akannya sebahagian ashab seorang anak lelaki baginya sebahagian ashab yang telah mati ianya anak lelaki dengan apa memutus dengan Syafi'i. Hmm. Biqauli ta'ala Itu kepada jangan Arsalah. ngomong. Ini isi surat Imam Syafi'i. Biqauli dengan ucapannya Imam Syafi'i. Yu'azzi itu domain dalam kembali Imam Syafi'i, domain maf'ul kembali kepada ba'dil ashab Ustaz. Ya, Okey. Lancar Ustaz? Surah. lancar lancar. Apa isi dia? Inni mu'azzika, bahwasanya aku bertakziah kepada engkau. La anni ala tiqatin, tidak adalah aku, tidak bahwasanya aku di atas kepercayaan daripada Wah, orang lancar Ustaz. Apa ini? Kenapa ya? Kelihatan gambar Ustaz diam gitu. Itu tanda sinyalnya kurang bagus. Oh, kenapa? Mungkin lagi lelah dia Ustaz. Sinyal lagi lelah. Inni mu'azzika, sesungguhnya aku bertakziah kepadamu la anni ala siqatin. Bukan karena bahwasanya aku itu di atas kepercayaan minal khuludi dari keabadian. Walakin sunnatuddin, tetapi dianya takziah itu sunnahnya agama. Oke, lanjut San. Halo, Ya, ini halo. udah cerah. Oke, ayo. Oke, Oke, oke. Lancar. lancar. Betul-betul Sarah? Betul, Lancar lah. betul. Ya, Oke, oke. Oke. Nggak masalah, oke. oke. Aman, aman. Lanjut. Lanjutkan. Bahwasanya aku, Ustaz Irwan masuk, bahwasanya kenapa aku Ustaz Irwan? Irwan Alexander. Ustaz Nabahan masuk kalau mau ikutan. Link biasa, silakan. Ayo Ustaz. aku bertakziah kepada engkau. Tidak bahwasanya aku di atas kepercayaan daripada kekalan. Macam mana Ustaz ni? Ganggu Ya, juga Ustaz? ya. Paham, paham nggak mananya? Okey, ganggu lagi ni Ustaz. Nggak apa-apa gangguan dikit. Lanjut. Ganggu juga Ustaz eh? Udah, terang, terang. Lanjut. Halo?
Ya, halo. Okey. Bahawasanya aku bertakziah akan engkau. Tidak bahawasanya aku itu di atas kepercayaan daripada khulud, kekalan. Ya, Akan tapi sunnah agama. Gimana Ustaz tu? aku bertakziah kepadamu bukan karena aku percaya aku kekal, bukan karena bahwasanya aku itu di atas kepercayaan dari keabadian. Aku bertakziah menghiburmu, bersabarlah ada orang meninggal. Bukan berarti karena aku nggak mati-mati, bukan. Walakin sunnatuddin, tetapi dianya takziah itu sunnah agama. Jadi beliau mengamalkan sunnah kan? Ya. Nah, Famal muazzab. Maka bermula maka bermula apa yang Manafi, ditakziahkan manafi. dan tidak bermula orang yang ditakziahkan itu kekal setelah matinya, Ya, dan tidak orang yang bertakziah sekalipun hidup ianya pada ketika itu. hmm. Tidaklah orang yang ditakziah itu akan abadi sesudah kematiannya. Setelah kematian ya nggak abadi kan? Ha, Walal mu'azzi tidak pula orang yang bertakziah sekalipun ada ia itu yang hidup hingga satu ketika dia pun tidak abadi. Intinya yang kita takziah dan yang ditakziahi dua-duanya nggak ada yang abadi ya. ya, Yang abadi cuma Allah Subhanahu wa taala. okey. Ustaz, betul tak? Lancar, lancar. Lancar, lancar. Okay. Lanjut Ustaz. Lanjut. Wa yundabu bada'atu bi afihim anil hamlil musibati, dan disunatkan akan menampak dengan kelemahan mereka itu ahli mayat daripada menanggung Memulai, musibah. bada'atu memulai. Maksudnya ahli mayat, dan disunatkan akan memulai dengan tersangat lemah mereka itu daripada menanggung musibah. Maksudnya Hmm. ahli mayat itu dia kena nampakkan diri dia tu lemah Ustaz gitu. Sedih. Enggak, ahli mayat itu kan banyak. Ada yang kuat, ada yang lemah. Yang lemah Ha, dulu yang kita takziahi. Takziah kan kita menganjurkan bersabar. ya. Jadi yang kita anjurkan, kita dorong untuk bersabar yang paling lemah dulu. Ya, bersabar, semua Oh. orang akan meninggal. Nah itu maksudnya. Disunahkan akan memulai takziah. Hmm. Dengan yang paling lemahnya mereka ahlul bait atau ahlul mayit. Lemah an hamlil musibah dari menanggung beban musibah. Ya. Kan? Tapi sekarang kan secara umum Ustaz ya. Kumpul kan. Pada dasarnya kan takziah Ya. itu nggak harus secara ke rumah, ketemu di jalan, ketemu dimanapun kan. Nah, kita doakan semoga Allah mengampuni mayatmu, semoga Allah memberikan kepadamu kesabaran dan ketabahan kan gitu. Itu udah Ya. takziah gitu. Nggak harus makan Oh. minum di rumah kan. Ya, 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 ya. Okay, okay, okay. Lanjut, Itu lanjut. Ustaz. maksudnya afim, cari orang yang lemah dulu ibarat di sini. Ya, Ganggu ya Ustaz. ya gangguan dikit nggak apa-apa Ustaz kedengaran tapi. Nah, lanjutkan aja. Wa mithlu ahli ghairuhum mimman hasala lahu alaihi hasnun hatta zaujati wa sadiqi. Dan bermula semisal ahli mayat itu selain mereka itu ahli, siapa daripada siman yang hasil karenanya menanggung musibah di atasnya siman oleh kegundahan sehingga isteri dan teman-teman. Hmm. Hello. Ya, Jadi semisal ahli mayat juga itu adalah tak mesti ahli mayat juga kan? Ada juga orang lain yang dia itu ada juga orang-orang yang rasa kesedihan. Hah? Paham nggak usah ini penjelasan?
Maksudnya kita bertakziah tu bukan hanya ahli mayat. Kalau ada orang yang dia itu sedih juga, maka dia itu juga Ya, seorang meninggal. Pada dasarnya yang kita takziahi keluarganya. Atau teman-temannya siapapun yang ikut bersedih atas kepergiannya, kita takziah juga, kita hibur kan? Hafsalah lahu alaihi tu, lahu tu siman. Lahu tu menanggung musibah maksudnya. Alaihi tu siman, betul? Formula misil keluarga mayat itu selain mereka dari orang-orang yang hasil karenanya si mayat. Di atasnya siman. Oleh apa hasil kegundahan. Dari siman-siman yang hasil karenanya si mayat. Di atasnya siman. Oleh kegundahan. Hingga istri, teman, dan siapapun. Hingga isteri teman itu apa maksudnya tu? Hingga isteri teman tu? Ya, istri orang yang meninggal mungkin. Maksudnya apa perlu dikaitkan zaujah kan? Zaujah dan maklum zaujah itu kan maksudnya memang ahli juga. Ya, jadi biasa gini Ustaz. Ahlul bait seseorang itu memang biasanya siapapun yang di rumah ya istri, termasuk keluarga kan, istri juga keluarga kan. Ya, Ini kenapa di sini ditambah istri saya? Apa istri bukan keluarga? ya, Apa yang jadi keluarga mak si Mayan, anak si Mayan, adik si ya. Mayan? Istri bukan keluarga si Mayan. Uh, Kalau sodik tak apa, teman itu bukan dia jadi dia tu bukan keluarga sana. Ya, di kita Ustaz zaujah juga. Ya, zaujah juga. Ya, sebenarnya istri itu bukan keluarga Mayan Ustaz. Bukan Ya, ahli dia bukan secara bahasa oke lah keluarga, tapi istri kayak semacam cerai kan pulang ke rumah orang tuanya. ya, Meninggal juga terpisah kan. ya. Makanya perlu dijelaskan secara khusus tentunya yang bertakziah ini mungkin perempuan. Kalau laki-laki kan nggak boleh takziah kepada istri orang kan. Betul. Ya, Okey, lanjut Ustaz. ya. Wa saraha Ibnu Khairan bi annahu yustahabbu ta'ziyatu bil mamluki, dan telah menjelas oleh Ibnu Khair dengan bahawa sungguhnya hal sya'an disunatkan akan takziah dengan mamluk. Mamluk ni adalah hamba Ustaz. Hmm. Maksudnya tuannya itu ada bila hamba itu ada meninggal siapa saja, Bukan, kita bukan. boleh sunat juga Mamluk bukan takziah kan. hamba. Mamluk bukan hamba. Hamba boleh atau apapun benda yang kita miliki. Kehilangan mobil, kan kita takziah juga Ustaz. Oh gitu Ustaz. Orang kehilangan sapi kan sedih Ustaz kan? Ha. Kita takziah juga. Kelihatannya begitu. Oh, oh boleh juga. Hilang Honda kita pergi sana kat dia. Atau begini Ustaz, ini kita balik penjelasannya begini. Di atas tadi. Tadi kalau ada orang meninggal kita takziah keluarganya, ya kan? Berumlah Ya. misil keluarga itu selain mereka keluarga dari siman-siman yang hasil karenanya siman di atasnya selain oleh kegundahan hingga istri dan teman. Seseorang meninggal istrinya kita takziah, seseorang meninggal temannya. Nah itu kan dia sedih kehilangan temannya, dia yang kita takziah. Nah itu beda sama tadi kan? Beda nggak? Hmm. Isteri, isteri memang cocok kita tadi. Enggak, ini seseorang meninggal istrinya, yang kita takziah suaminya. Hmm. Karena kalau suaminya yang meninggal, kita dilarang takziah istri orang. Ya, 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 betul. Nah, ini baru benar. Bermula misil keluarga itu selain mereka keluarga. Dari Hmm. orang-orang yang hasil karenanya orang, di atasnya selain, ya kan? Oleh kegundahan hingga istri dan teman. Kalau seseorang meninggal anaknya, itu kita takziah bapaknya kan gitu. Ya. Ini meninggal istrinya, kita takziah suaminya. Seseorang meninggal temannya, kita takziah juga. Yang penting tujuan takziah kan menghibur.
Ketika Hmm. seseorang kehilangan orang yang dicintai, siapapun lah, baik keluarganya atau bukan, sunnah Hmm. kita takziah. Nah, Hmm. itu baru benar kelihatannya. Bahkan, Sarraha Ibnu Khairan. Ibnu Khairan menjelaskan bi annahu yustahabut ta'ziyatu bil mamluk. Disunnahkan akan mentakziah dengan sebab mamluk yang dimiliki, bukan hanya orang. Orang kehilangan harta bendanya, kebakar rumahnya, sunnah juga kita takziah. Hmm. Jadi mamluk ini umum, bukan hanya orang. Bisa hamba saya, bisa hewan, bisa apapun. Ini Jadi, fata biruhum bil ahli jariun alal ghalib. Kesimpulan, maka bermula takbir mereka para ulama dengan ahli itu berlaku di atas gaib. Karena hmm. yang sunnah takziah bukan hanya kehilangan keluarga, kehilangan teman, kehilangan harta benda kan. Nah, kelihatannya udah benar Ustaz. Okey, minta maaf Ustaz. Cuma itulah zaujah tu sekali lagi macam mana dia tu boleh tergolong dalam kalangan ghairu. Macam mana tu? Jadi itu maklum Ustaz. Pernah dengar nggak kisah ketika turun ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait kan? Ha, Ketika itu Nabi punya mantel dari Yaman, Nabi panggil Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali kan. Nabi ya. berselimut. Kemudian Nabi menyatakan, kemudian Ummi Salamah istri Nabi pengen masuk Hmm. ke bawah selimut. Kata Nabi jangan, anti anti fi khair, engkau dalam kebaikan, tapi engkau tetap di tempatmu, jangan masuk ke situ. Kemudian Nabi baru berdoa, ya Allah haulai ahlu baiti. Mereka itulah keluargaku. Ya kan? Secara Ha. khusus. Jadi kemudian ada hadis lanjutan, ada orang yang bertanya, kok istri Nabi nggak dianggap keluarga Nabi? Hmm. Secara bahasa oke keluarga. Bahkan apapun yang ada di rumah kita sampai kucing kita disebut ahlul bait kita. Ya. Nah, tapi ada di tempat-tempat tertentu istri nggak dianggap keluarga. Kenapa katanya dalam hadis itu? Saya ingat hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hmm. Karena ketika istri berpisah dengan suaminya, istri itu kembali ke rumahnya. Yang itu Ya, ya, ya. ke orang tuanya. Ha. Jadi gini Ustaz, dalam pembahasan ahlul bait ada ahlul bait yang spesial, ada di bawahnya, ada di bawahnya. Jadi tergantung konteksnya. Kalau makam doa semua umat Nabi bahkan ahlul bait Nabi kan? Ya. Nah, kata Imam Nawawi. Jadi alun Nabi itu apa namanya? Atba'uhu, keluarga Nabi yaitu pengikut Nabi. Kan gitu secara Hmm. umum. Ya. Ya. Ada kemungkinan di sini juga begitu. Ada kemungkinan. Oh, okey, 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 okey. Atau samakan zaujah seperti teman-teman Ustaz lah. Ya. Jadi faham di situ itulah sehingga teman-teman kalau kalau kita ada teman, temannya itu meninggal Ustaz lah. Uh, Ya. kita ada teman isterinya itu meninggal, maka kita sunat takziah ke atasnya. Karena begini Ustaz, seorang istri suaminya meninggal, kita sunnah nggak takziah ke istri itu? Tak, makruh lah. Ah, nah itu. Apalagi nggak ada orang lain, nggak ada mahramnya, malah dilarang. Ya, ya, ya. Tapi kalau istrinya yang meninggal, kita laki-laki, kita takziahi suaminya nggak apa-apa. Mudah-mudahan seperti itu Ustaz. Kalau salah nanti kita ralat lagi. Apa? Okey, ke depan dah kita dengarkan lagi lah. Okey, baik. Oke. Bahkan bukannya maksud saya mereka itu juga itulah Ustaz, mamluk lah. Apa-apa yang kita miliki, Hmm. dah Ya. kita tengok teman kita ada hilang harta benda, kita ziarahkan dia. Bawa makanan lagi Ustaz. Terkejut Ya. dia. Okey. Wa yusannu Ustaz dah, lanjut lah. Ya. Wa yusannu li ahli mayiti ta'ziyatu ba'dihim ba'dan kama ajaba bihi ramli. Disunatkan bagi ahli mayat akan mentakziah sebagai mereka itu ahli mayat akan sebagainya lain. Barang telah menjawab dengan yang barang oleh Imam Ramli. Yang menerima akan dengan yang barang oleh Imam Ramli. Itulah kalau kita ni ada saudara kita meninggal, maka kita dengan teman dengan saudara kita lah Ya. Ini kita katakanlah satu saling orang tua bertakziah meninggal. dalam keluarga kita itu saling mengata sabar-sabar kepada adik kita. Ya. Ya, Saling maka kita menganjurkan takziahlah itu. ke adik-adik kita Ustaz. Ya. Fayut Ini tafriq tafriq maka ya, tafriq. disunatkan fayusannu li akhin ai yu'azziya akhahu. Disunatkan bagi saudara akan bahawa bertakziah ya akan saudaranya saudara.
Kenapa sunat? Lianna kulla minhum musabun. Kenapa tiap-tiap daripada mereka itu saudara itu ditimpakan musibah. Itu sunat. Bil jumlah dengan kesimpulan fata'ziyatu. Maka bermula takziah sunnatun itu sunat. Bagi siapa? Likulli man usiba. Tiap-tiap orang yang ditimpa musibah kan akannya orang dengan siapa ditimpa musibah? Dengan seorang yang berat ianya seseorang di atasnya seorang yang lain. Sekalipun dianya man syaqqu alaihi itu binatang. Itulah Keratan, kucing. kucing. Nah, itu kan benar Ustaz. Seseorang kehilangan kucingnya yang disayangi kan? Sedih dia. Kita takziahi. Kita hibur, kita bawa kucing lain kan? Jadi tak semesti ahli Ustaz. Tak mesti orang, tak mesti keluarga. Tak mesti orang. Wa yusannu dan disunatkan akan takziah kama istadharahu Ibnu Hajar. Yang barang sebagaimana yang telah menzohir akannya oleh Ibnu Hajar. Akan apa disunat? Akan ijabat takziah, akan menjawab takziah dengan seumpama jazakallahu khairan wa taqabbalallahu minka. Jadi kita kalau ada orang datang takziah ke atas kita, maka sunat kita menjawab takziah sana. Kita jawab jazakallahu khairan wa taqabbalallahu minka. Itu kita jawab kepada orang itu. Wa minhu qauluhum al-an. Bahagian daripadanya ijabah takziah. Itu perkataan mereka itu pada masa sekarang, ma ahadun yamshi laka fi su'in. Tidaklah sesuatu keburukan. Tidak ada apapun keburukan yang ada kat kamu. Itu kita tahu. Semuanya baik-baik belakang. Itu kan? Ya. Semoga engkau baik-baik saja. Ma'hadun yamshi laka fi su'. Tidak ada seorang pun yang akan berjalan untukmu dalam keburukan ya. Semoga engkau terhindar dari keburukan. Ya. Qauluhu ahlul mayt. Tadi kan ada tafsir ahlu, maka ditafsir ahlul mayt. Warduhu. Bermula tujuannya qaul itu tafsir domer. Qaul ahlul mayt itu mentafsirkan domer. Lakin ada ma'ahu al-mudhafah. Akan tapi mengulang ianya fatul qarib besertanya qaul tafsir itu akan mudhaf ahlu tu kan diulangkan lafaz ahlu. Ya. Betul tak? Ya, mestinya cukup mayat doang karena memaknai domer kan. Ahlihi tadi kan. Ahluhu tadi. Wa yu'azza ahluhu. Ditakziahi akan ahlinya. Ahlinya mayat. Mestinya ahlu nggak perlu lagi tapi nggak apa-apa. Wa qawluhu saghiruhum wa kabiruhum. Tadi kan sunat takziah ahli. Ahli itu yang kecil ahli, yang besar juga kita takziah juga. Ta'mimun fil ahli itu untuk membesarkan lagi, untuk mengumumkan lagi lafaz ahli. Wa qad arafta anna mithlal ahli kullu man hasala lahu alaihi haznun. Sungguh telah engkau ketahui bahawa sungguh seumpama ahli itu tiap-tiap siman yang hasil kerenanya siman di atasnya oleh kegundahan. Hasil kerenanya siman di atasnya ahli oleh kegundahan. Itulah umum. Qalu illa syabbata istithna'un minal unsa. Kata pemuda kecuali tak boleh takziah tu apa? Perempuan yang muda itu mengecualikan daripada perempuan. Jadi kita ibunya meninggal, anaknya meninggal, berarti dia perempuan tak boleh untuk takziah kan? Tapi kalau anaknya itu boleh suami yang saya. Ini maksudnya gini, ada seseorang
seorang apa namanya? Seorang gadis lah kehilangan bapaknya misalkan. Seorang Ya. gadis meninggal bapaknya, gadis kan. Nah, kita nggak sunnah untuk mentakziahi dia kecuali kalau rame-rame kalau sekarang nggak apa-apa. Ada keluarganya juga, ada abang adiknya kan. Oh, Tapi okey, secara okey. khusus dia sendiri nggak Oh, boleh betul kita betul. takziahi. Nah, Takziah atas nama dia sendiri itu tak boleh Ustaz, eh? nggak boleh. Ini secara Tapi khusus sekarang lah. dah sekarang itu ramai kita takziah kerana dia tu ayah dia itu kita kenal kadang Ustaz, eh? Hmm. Nggak apa-apa kalau takziah secara umum di sono ada maknya, ada adiknya, abangnya kan. Ya, ya. Ya. Ini secara khusus sendiri, maka tidak mentakziahi akan dia kecuali oleh mahram-mahram. Mahramnya. Ai au zaujuha atau isterinya yang suaminya yang bertakziah. Hmm. Amma ta'ziyatul ajanibi laha fa makruhatun. Adapun bermula mentakziah laki ajnabi baginya perempuan muda, maka dia takziah itu makruh. Wa kadza. Sedemikian juga makruh itu radduhum alaihim, menerima oleh mereka itu laki di atasnya perempuan. Hmm. Jadi macam ni, tadi laki pergi takziah pada perempuan hukumnya makruh. Macam tu juga makruh adalah apabila perempuan itu datang ke laki Ustaz gitu kan. Radduhu apa ini Ustaz? Wakadzalika radduhu, menolaknya mereka. Bukan betul maksudnya mesti tak mungkin tak salah saya. Tadi kan makruh lelaki pergi ke perempuan. Hmm. Lelaki pergi ke perempuan, lelaki itu makruh. Hmm. Sekarang kalau perempuan tu pergi ke lelaki, lelaki itu makruh. Dia diri lelaki itu pergi makruh, lelaki itu terima takziah perempuan makruh. Gitu kan. Tak salah. Adapun bermula takziah ajnabi, baginya perempuan makruh. Mana takziah Ah, ajnabi berarti laki-laki lain datang mengucapkan bersabar segala macam. takziah. Demikian pula radduhum ini kan laki-laki juga. Demikian pula menolaknya mereka ajnabi. Apa nih maksudnya Ustaz? Dari mana Ustaz memahami kalau perempuan datang ke ajnabi? Ngapain perempuan datang ke ajnabi? Kan yang musibah dia. Gimana Ustaz? Perempuan perempuan datang seajnabi. Nih Kan sinyalnya. sisi mungkin nak beritahu makruh sisi laki tu kan. Nanti kalau perempuan tu datang ke depan itu haram Hmm. dah terima haram. Hmm. Faham tak? Oh sinyalnya tak ni. Oh sinyal. Sekali lagi coba gimana? Okey. Okey jelas tak? Jelas lo. Cakap. Hmm, jelas. Jelas lagi ya. Uh, Okey. Hukum lelaki pergi takziah ke perempuan itu, diri lelaki itu makruh Hmm. kan? Ya. Nanti kalau ada perempuan datang takziah ke lelaki, diri lelaki itu nanti makruh. Perempuan datang nanti bicara ke depan tu Ustaz. Betul? Itu Betul kan? dari mana ketemu datangnya Ustaz? Radduhum terima. Radu menolak. Menolak kah? Atau menolak mereka? Raddu kan Datangnya ada menjawab. mereka. Ustaz, raddu salam, menjawab salam, Iya. menerima salam. Demikian pula oke oke oke. Membalas lah ya. Demikian Membalas. pula membalasnya laki-laki di atasnya perempuan. Mungkin Uh, perempuan udah pernah mentakziah dia mungkin dia datang mentakziah oh, gitu maksudnya. ya. Hmm. Kalau takziah ajnabi tadi secara khusus awal katakanlah ya. Dia Uh, datang duluan, makro. Atau uh, dia sudah pernah ditakziah, kemudian gantian barangkali ya. Demikian pula membalasnya ajnabi di atasnya si perempuan. Membalas takziah juga makro. hmm, Bisa jadi begitu Ustaz. hmm. Hmm. Kerana nanti Ustaz tengok ibarat di depan tentang salam tu lebih kurang nak faham kena kama qila tu. Kita tengok di salam Ustaz, tengok di salam Ustaz. Kama qila fi salam ibtidaan wa raddan. Ya, Ha. ya, ya. Coba lanjut dulu Ustaz. Takziah tuha. Dan mula takziahnya perempuan bagi ajnabi.
itu haram. Perempuan itu datang ke lelaki, Ustaz. Ya. Hukumnya itu haram. Hmm. Sedemikiannya haram itu terimanya perempuan di atas mereka itu. Lelaki itu datang ke perempuan, perempuan itu terima, haram. Jadi kalau kita simpulnya, gabung yang tadi itu kesimpulannya gitu lah. Ustaz. Lelaki kalau dia takziah kepada orang, makruh. Kalau lelaki kalau dia ada orang perempuan datang ke takziah kepada dia, makruh. Diri lelaki tu. Nah itu yang nggak bisa Ustaz. Bukan perempuan datang ke dia, nggak bisa. Coba begini. Takziah ajnabi untuk perempuan. Kita duluan takziah. Makruh. Demikian Makruh. pula membalasnya ajnabi kepadanya si perempuan. Kita sudah pernah ditakziahi oleh perempuan tanpa melihat hukumnya. Sekarang giliran kita membalas tetap makruh. Nah itu baru cocok. Bermula takziahnya si perempuan bagi ajnabi haram. Perempuan mulai takziah dulu ke ajnabi haram. Wa kadzalika demikian pula haram radduha membalasnya si perempuan di atasnya ajnabi. Artinya ajnabi udah duluan mentakziahi dia, sekarang gantian, haram juga. Cocok nggak kalau begitu Ustaz? Membalas kan kayak membalas salam kata Ustaz. Okey. Kesimpulannya gitu lah. Okey. Ya. Pertama, lelaki itu datang takziah ke perempuan, itu diri lelaki itu hukumnya buatannya makruh, Ustaz. Ya, Lepas tu, ini adalah sebagai balasan. dahulu balasan. Kalau lelaki itu pernah datang, perempuan pun, betul tak? Kalau lelaki itu pernah datang ataupun Bukan, karena perempuan itu pernah mentakziahi laki-laki, sekarang laki-laki pengen membalas, makruh juga. okey. Okey. Sekarang mencerita pula kalau takziah si lelaki perempuan itu haram. Hmm. Sekarang kalau membalasnya perempuan maksudnya Oh, salah Ustaz. Nah, ini muskil. Ini kita enggak ini Ustaz. Udah paham, udah paham. okey dah. Paham nggak masalahnya Ustaz? Tadi, Tak okey, saya dah. tadi ketika kita ditakziahi, kita sunat menjawab takziah. Inilah namanya radduha. Bukan datang, ini bukan datang ke rumah segala macam. Mengatakan jazakallahu khairan. Nah, ini raddu. Ya. Nah, saya ulang Ustaz. Ini udah paham insyaallah. Ya, okey. Adapun takziah ajnabi bagi si perempuan. Ajnabi mengatakan sabarlah. Ya kah? Hendaklah engkau bersabar segala macam. Ya kah? Atas musibah yang menimpa. Hukumnya makruh. Demikian pula membalas mereka ajnabi. Demikian pula membalas mereka ajnabi. Yang membalas si perempuan ini. Demikian pula makruh membalasnya si perempuan akan mereka ajnabi. Kita idhafah maf'ul, kita buang fa'ilnya. Ya. Demikian pula membalasnya si perempuan akan mereka ajnabi di atasnya takziah. Ketika perempuan tadi ditakziahi, kemudian dia mengatakan jazakallahu khairal jaza. Dia mengucapkan itu makruh. Ini sama seperti memberi salam kan? Kalau memberi salam makruh, menjawabnya kan makruh. Ya. Misal. Tapi Ustaz, raddu tu macam sisi nahu tu kan wajib taknis itu Ustaz. Jadi bermasalah Ustaz. Yang mana? Yang mana? Raddu kalau kita kembali isim domain dalamnya kepada perempuan itu wajib taknis. Itu kan mesti asal. Enggak. Ini masdar Ustaz. Masdar. Oh tu. Jadi asalnya wa kadzalika radduha iyyahum 'alaiha. Misal ya. Ini misal. Demikian pula makruh itu membalasnya si perempuan radduha iyyahum akan mereka si ajnabi 'alaiha di atasnya takziah. Artinya dia menjawab jazakallahu khairal jaza itu makruh. Bermula takziahnya si perempuan bagi ajnabi haram. Perempuan datang duluan kepada laki-laki, hendaklah engkau bersabar kan pakai bahasa Arab segala macam. Ya. Wa kadzalika radduha. Demikian pula ya, membalasnya si perempuan ini langsung atas mereka ajnabi. Sama tadi. Dia mengatakan jazakallah. Cocok enggak Ustaz? Kalau itu cocok dengan ke depan nanti Ustaz. Ke depan tu kita lafaz jawab lah. Coba. Jadi ni, maksudnya pertama lelaki itu datang ke perempuan Ustaz lah. Ya. Okey, maka itu perbuatan lelaki itu datang ke perempuan ucap nilai kebaikan sabar semua itu makruh. Makruh juga ketika lelaki itu datang, perempuan itu pergi jawab Ustaz lah.
Ya, dia mengatakan jazakallah tadi kah? Dia jawab jazakallah. Maka siapa yang makruh? Perempuan itu makruh tak? Perempuan makruh. Perempuan makruh. Okey. Laki bagi takziah, perempuan jawab makruh. Laki makruh, perempuan juga makruh tak eh? Ya. Ah. Sekarang perempuan bagi takziah, lelaki jawab. Ah. Perempuan bagi takziah haram. Lelaki jawab kepada perempuan, maka haram Ustaz eh? Hmm. Tapi Ya. ke depan itu jadi lain pula. Salam itu jadi tak haram pula. Coba lihat dulu. Sebagaimana dikatakan orang pada salam pada permulaan dan membalas. Maka Membalas. sungguhnya salam itu dimakruhkan bagi ajnabi akan memberi salam kepada si perempuan pada permulaan dan pada membalas. Ya kah? Ah. Kita Ah. memberi salam duluan kepada perempuan makruh. Hmm. Atau perempuan memberi salam ke kita, kita menjawab makruh juga. Kan Makruh. gitu? Ah. Ya. Wa yuhramu minha dan diharamkan akan dianya salam di atasnya darinya si perempuan. Diharamkan akan dianya salam darinya si perempuan kepadanya si laki-laki pada permulaan dan pada membalas. Benar Ustaz? Kalau perempuan yang duluan memberi salam ke laki-laki haram, Haram. Jawab pun haram, haram. ya kan? Ya. Laki-laki beri salam kepada perempuan, perempuan haram menjawabnya, atau perempuan Ah. duluan beri salam kepada laki-laki, haram juga. Hmm. Ini kasusnya satu orang ya, bukan Ya. jamaah. Nah, Oh, Ustaz, ada jemaah lain Ustaz ni eh? beda. Oh, jadi kalau seorang laki bagi salam makruh, Ya, laki jawab salam makruh Ustaz eh? ya. Perempuan bagi salam haram, perempuan jawab salam haram Ustaz eh? Hmm. Nah, itu baru sama Ah, hukumnya kan? okey, takziah tadi takziah Ustaz. Laki Nah, pergi takziah makruh. hmm. Ah, lelaki lelaki pergi takziah makruh kepada perempuan dan perempuan itu menjawab. Perempuan itu haram Ustaz eh? Haram. Perempuan pergi takziah haram. Laki itu jawab. Laki itu Ini masih kacau, Ustaz. Masih kacau. sekali itu Ustaz. Sekali. Takziah hanya Laki ajnabi bagi si perempuan makruh. Demikian pula membalasnya mereka. Membalasnya mereka di atasnya. Jadi langsung aja Ustaz Izzafah Fa'il. Demikian pula hmm. membalasnya mereka si ajnabi di atasnya si perempuan. Saya rasa Ini macam baru, saya tadi Ustaz betul. betul. Ini baru nyambung sama salam. Coba Ustaz Ha, perhatikan. ha. Takziah laki-laki ke perempuan makruh. Hmm. Demikian pula membalasnya si ajnabi padanya si perempuan makruh juga. Langsung ke Hmm. perempuan ini dengan ke takziah. Ini baru Hmm. nyambung sama salam tadi. Pokoknya kalau Ya. dari laki-laki baik mulai atau menjawab makruh kan gitu. Ha. Makruh Nah, gitu iya salah ya. iya. Ha. Dan bermula takziahnya si perempuan bagi laki-laki. Itu Hmm. haram. Ini sama seperti Hmm. perempuan memberi salam kepada laki-laki. Haram kah? Hmm. Haram. Bermula takziahnya si perempuan bagi laki-laki, bagi ajnabi itu haram. Demikian pula membalasnya si perempuan atasnya laki-laki. Begitu aja Ustaz. Hmm. Haram. Laki-laki Ha. mentakziah kemudian dia membalas haram juga kan? Nah, ini Hmm. kayak memberi Laki-laki salam, takziah baik kata perempuan yang memulai memberi atau salam atau perempuan yang menjawab, kalau dari pihak perempuannya haram, agak ketat. hmm. Nah, ini baru sama. Coba usah perhatikan. Ya. Takziah si perempuan ke ajnabi haram. Ya. Demikian Hmm. pula haram membalasnya si Hmm. perempuan atasnya ajnabi. Ya. Hmm. Hmm. Eh, Nah, itu Jadi baru benar. laki perempuan dia pergi takziah dia haram. Dia Ah, orang takziah kat atas dia tolong jawab haram gitu Ustaz. haram. Atau kita ambil kesimpulan yang mudah Ustaz. Kita ambil kesimpulan seorang lelaki pergi takziah. Hmm, Lelaki itu makruh perbuatannya Ustaz. hmm, Uh, perempuan itu dia menerima takziah lelaki itu haram. Betul Ustaz? hmm. Ya. Uh, Tapi nggak, sekarang tapi nggak adil, Ustaz. Nggak adil, Ustaz. Adil nggak, Ustaz? nak sama bagi salam tu tak? Uh, Oke, yang penting ibaratnya udah benar. okay. Kayaknya udah Kesimpulan benar. yang mudah tak? Kesimpulan lagi Ustaz. Lelaki ketika beri takziah makruh dan lelaki ketika ada orang mentakziah ke atasnya makruh. Hmm, Perempuan ketika ke takziah haram dan ketika ada orang takziah ke atasnya dia itu haram. Dia ya. pergi dan terima haram Hmm, perempuan,
laki dia pergi dan dia terima makruh. Gitu Ustaz. Ya. Kalau laki-laki itu berhadapan dengan perempuan, ya. Ya. Oke. Dan nggak Sama yang aman. salah tadi. Hmm. Semoga nggak salah lagi, Ustaz. Memang kita harus kita baca beberapa kali, kan. Lanjut. Qalu wa ta'ziyatu sunnatun qabla dafni wa ba'dahu. Takziah itu sunat sebelum mengkubur dan setelahnya kubur. Lakinnaha ba'dahu aula, akan tetapi takziah setelahnya kubur itu lebih utama daripadanya takziah sebelumnya kubur. Okey. Pertama, itulah kata Fathul Qorib, takziah tu hukumnya sunat sebelum kita mengkubur dan setelah kita kubur juga sunat juga. Tetapi di sini Hasyiah Bajuri ada afdalnya lagi. Ya. Kalau setelah kubur baru lebih utama lagi dibanding sebelum. Kalau tadi Fathul Qorib sama Ustaz. Ya. Kerana apa? Hasyiah Bajuri kata lebih utama setelah, kerana istighalihim qablahu bitajzihis. Kerana bersibuk mereka itu ahli sebelumnya kubur dengan mengurusnya mayat. Ya. Ila in afratahasu, kecuali jika senang oleh menyenang oleh kegundahan mereka itu. Bukan. Afrata itu berlebihan. Oh, kecuali jika berlebihan oleh kegundahan mereka itu, Ustaz. Maka sebelum lebih utama, gitu. Ya. Fatakunu qam. Maka tafri'ah, maka adalah sebelum itu terlebih utama. Supaya apa? Dapat kelebihan utama, supaya dapat memberi sabar ianya akan mereka itu. Qauluhu. Maka ada ianya ta'ziyah, kan? Sebelumnya dikubur itu lebih utama supaya menganjurkan sabar ya seorang akan mereka keluarga. Qauluhu ila thalathati ayyam. Itu. Takziah ni sampai 3 hari, kata Fathul Qorib. Hasyiah kata ai wa tastamirru ta'ziyatu ila akhir thalathatin ayyamin takriban. Maka berkekalah takziah hingga akhir hari yang ketiga lebih kurang. Pertama, 2, 3. Itu hari terakhir. Takriban ada tafri'nya. Wala yadurru ziyadatu ba'd yaumin. Maka tidak mudaratlah lebih sebahagian hari. 3 hari setengah, Ustaz. Ya. Maka tidak, itu takriban. Wa tukrahu ba'daha. Dan dimakruhkan akan takziah setelahnya 3 hari. Dah habis 3 hari datang lagi. Makruh kita buat begitu. Kerana apa? Al-ghardu minha taskinu qalbil musabi. Kerana tujuan daripada takziah itu menenangkan jiwa orang yang ditimpa musibah. Wal ghalibu sukunuhu fiha. Dan bermula kebiasaan tenangnya jiwa orang yang musibah itu padanya 3 hari. Fala yujaddidu hasnahu. Maka tidak mengulang-ulang ianya seseorang akan kegundahannya orang yang kena musibah. Misalnya? Tidak memperbaharui, ya. Tidak memperbaharui ia seorang akan kegundahannya orang yang dikena musibah. Kalau lebih 3 hari. Wa yukrahu tikraruha fi talati. Takraruha. Dimakruhkan akan ulang-ulangnya takziah pada 3 hari, ya. Ya. Berarti 3 hari itu dia datang sudah, Ustaz, itu kan? Sekali aja. Ini gimana juga kita di kampung, Ustaz. Ada satu malam pertama kita datang, malam kedua kita datang. Itu orang Aceh itu, Ustaz. Malam ketiga kita datang, sampai malam ke-7, Ustaz. Di sini 3 hari doang. Kan? Maksud ibarat di sini maksudnya selama 3 hari itu kita datang tiap hari, Ustaz, ini. Ini sekali aja dimakruhkan akan berulang-ulangnya takziah dalam 3 hari. Dalam 3 hari nggak boleh berulang, cukup sekali. Alah, sekali sajalah. Kalau lebihnya itu berarti makruh, kan? Makruh. Tapi nggak haram, kan? Karena baru 3 hari itu akan memperbaharui akan kegundahan, Ustaz. Pernah nonton nggak, Ustaz, debat Wahabi sama Aswaja itu? Kata Wahabi, coba ini Aswaja nggak baca kitab Bajuri, katanya. Kalau baca kitab Bajuri nggak boleh, katanya. Lebih dari 3 hari.
Oh, tu lah. Nah, ini mungkin Debat kata debat 7 hari Ustaz lah. ya, mungkin ada dalil lain Ustaz. Ya, mungkin. Itu Kalau bukan dulu memang takziah 3 Ustaz. Di kampung nggak disebut takziah. Kalau malam itu tahlilan namanya. tidak berdoa Mendoakan. lah. Kalau mendoakan kan nggak apa-apa berulang kan. Ya, Kalau kita bukan takziah yang sekali. kita bukan lagi pergi untuk sebut Ustaz dia Ustaz lah. Ya, bahkan nggak ketemu tuan rumah kan kita datang langsung Ya, duduk di bawah jambu langsung berdoa. Lah, lepas tu kita habis keluar terus Ustaz lah. Ya, Bukan takziah itu. ya. Kalau takziah kan harus ketemu sahibul bait kan. Ya, ahli-ahli. Nah, sabarakallah kan gitu. Ya. Ini gimana yang lain ada komentar Ustaz ini? Dah keluar Kita Ustaz, bukan? Dah keluar. Oh, ada lagi orang. ramai Ustaz nih. Nggak apa-apa. Ini tugas Ustaz yang baca pokoknya hari ini. Okey, jalan Ustaz lah. Ya. Qauluhu min ba'di dafi, daripada setelah kapannya. Berarti sunat takziah itu selama 3 hari mulai daripada setelah kafan Ustaz. Di baca Qori kata gitu. Tangkafan dikubur, dafni Eh, kubur. mulai daripada setelah kubur. Mula 3 hari itu, maknanya mulai daripada setelah kubur itu permulaan hari pertama Ustaz. Ya. Hadza dhaifun, ini pendapat dhaif. Kalau kata permulaan 3 hari itu hari kafan bermula, hari berkubur bermula, itu pendapat dhaif. Wal mu'tamadu anna ibtida'uha minal mauti. Maksudnya permulaannya takziah itu mulai daripada mati. Maksudnya kalau hari ini mati, maknanya hari ini hari pertama. Kadang Permulaannya orang 3 hari. Permulaannya uh, 3 hari kayaknya ya. permulaannya 3 hari itu daripada mati Ustaz. Hmm. Berarti Bukan kalau dari esok dikubur, bukan dari dikubur kah? ya. Dihitungannya dari mulai meninggal. Hmm. Berarti kadang-kadang orang meninggal hari ini kubur esok Ustaz. Ya. Itu tak kira. Muktamad berarti hari meninggal kira. Wa in lam yudfan, sekalipun tidak dikuburkan pada barang yang telah lalu, yang barang setelah mati. Jadi walaupun dia belum dikuburkan, maka tetap berlalu masa tu Ustaz. Dihitung. Artinya kan sunnah takziah 3 hari. Kapan mulai Ha, dihitung 3 hari? Mulai dari meninggal. ya. Sekalipun belum dikubur. Bukan hitungannya sesudah dikubur. Nah ini, fama maudha, ini tafriq ini. Jadi kalau orang yang mati dalam laut itu kan belum dikuburkan Ustaz. Masih menunggu 3 hari juga berarti. 3 hari. Berarti habis 3 hari biarkan nanti hari kubur biarkan aja nanti tak perlu takziah. Hmm. Waqila ad-dafnu Bukan. mahsubun Ini mulai dari fama Ustaz, bukan sama qilanya. mabak. Maka beberapa barang yang telah lalu ia barang setelah mati. Dia mati waqila wa qabla dafni, dan sebelum mengkuburkan, mahsubun menatat, itu dikirakan daripada 3. Itulah hari mati dikira. Belum tanam, dikira hari yang mati itu. Wa in kana amalu al-an, sekalipun adalah perbuatan sekarang, bi khilafihi, dengan sebaliknya. Berarti perbuatan sekarang hari takziah mungkin hari kubur Ustaz. Sesudah dikubur baru mulai takziah, baru mulai dihitung malam pertama. Ya. Okay. Fa innan nasa la yuhsabu biyaumal mauti min at-tati jariyan alal kalamil musannifi. Maka bahwasanya manusia itu tidak menghitung oleh mereka itu manusia akan hari mati daripada 3 hari. Kerana berlaku di atas kalam musannif. Musannif Fathul Qori. Ya. Mereka pegang Fathul Qori, maka mereka mengatakan hari kubur baru dikira. Nih, matan dulu Ustaz. Dikit lagi. Wa in kana ahaduhuma ghaiban imtaddat at-ta'ziyatu ila hudurihi. Maka jika adalah salah satu daripada keduanya, si orang yang ditakziah ataupun orang yang mentakziah itu ghaiban, tidak ada. Itulah, sama ada jauh ataupun kita jauh ataupun dia jauh. Imtaddat, nescaya berkekal oleh takziah hingga hadirnya tiap-tiap lah salah satu keduanya. Sama ada kita pergi ke dia
ataupun dia itu pokoknya dia tu ada dekat dengan kita. Ya. Qauluhu fa in akana ahaduhuma ghaiban. Maka jika ada salah satu keduanya itu tidak ada. Gila. Itu bermula zahirnya qaul walau kana al-ghaibu huwal mu'azzi bil kasri. Jikalau adalah si ghaib itu orang yang bertakziah. Maksudnya hukum yang di sini yang kata boleh berlalu masa takziah hingga kita datang, itu dikira untuk kita yang bertakziah, Ustaz. Baik yang gaib itu kita atau mayatnya. Umum kan? Itu mu'azzi, Ustaz, dengan ni. Nah, justru beliau, maka jika adalah salah satu dari keduanya, berarti kan bisa siapa saja. Ya. Jika adalah salah satu dari keduanya, orang yang bertakziah dan yang ditakziahi itu gaib. Ilah itu bermula zahirnya ucapan, sekalipun adalah yang gaib itu orang yang bertakziah dengan kasrah. Sekalipun yang gaib itu orang yang bertakziah, tetap masa takziah lebih dari 3 hari. Di Aceh ada meninggal saudara kita di Jakarta. 10 hari baru nyampe kampung, tetap masih boleh takziah. Kalau menurut di sini kan gitu. Okey. Dah meninggal, kita jauh kan, nak sampai jauh. 10 hari dah lebih 3 hari, Ustaz. Maka tetap kita boleh lagi bertakziah kepada dia, Ustaz. Sampai kita sampai sekarang itu. Nah, itu pengecualian dari dianggap memperbaharui kesedihan kan? Nggak apa-apa kan? Karena baru tiba. Lakin qayyadahu syaikhu iwadan fi takririhi al-khatibi. Akan tapi mengkait akannya Zuhair, Ustaz. Ya, Oleh Syekh. Syekh apa, Ustaz? Syekh Iwan. Ini nama Syekh. Syekh. Sebenarnya Syekh Iwad. Dalam takrirnya di atas Khatib Syarbini mungkin. Ya. Dengan apa dia mengkait? Dengan barang apabila adalah ghaib itu mu'azza. Dengan fathah. Kalau yang ghaib itu pun orang yang kita nak takziah dekat dia, maka tetap juga kita berlalu masa itu sehingga kita datang kepada dia, Ustaz. Ya. Jadi ini kasusnya begini Ustaz. Kalau menurut Syekh Iwan, baru lebih dari 3 hari masa takziah apabila yang gaib itu mu'azza. Mayatnya ya gaib. Maksudnya gini, kayak cerita tadi. Mayat bukan orang kampung kita, di luar kampung jauh. Ya. Nah, itu yang dianggap gaib kan mayatnya. Ya. Nah, itu boleh takziah lebih dari 3 hari kan? Tapi kalau yang gaib, orang yang takziah, artinya ada orang meninggal di kampung kita. Ketika orang itu meninggal, kita nggak ada di kampung. Pas kita balik ke kampung kita, sudah lebih dari 3 hari. Ketika itu nggak sunnah lagi takziah. Nah, ini kalau menurut Syekh Iwan. Benar nggak seperti itu, Ustaz? Tetapi mengkait akannya permasalahan oleh Syekh Iwan dalam takdirnya Syekh Iwan di atas khatib dengan apa beliau mengkait dengan ma. Apabila adalah yang gaib itu orang yang ditakziahi, yaitu mayat kan? Ya. Adapun apabila adalah yang gaib itu si muazzi, orang yang bertakziah dengan kasrah zal, maka tidak disunnahkan bagi dia akan takziah sesudah kedatangannya. Jadi kita takdirkan ketika orang kampung kita meninggal, kita kebetulan di luar kota. Ya. 3 hari, 4 hari kemudian kita baru balik. Nggak sunnah bertakziah. Tapi Walaupun ini kita dah sampai, Ustaz. Kudung. ya, ini nggak masuk tapi lebih banyak yang mengamalkan pendapat pertama. Begitu kita Jadi datang, tetap kita mengucapkan bela sungkawa kan? Jadi walaupun pokoknya kita tak dapat lihat mayat sekarang ni, kita jauh, Ustaz, berjauhan. Ya. Maka tetap sunat juga masih kita sampai beberapa hari kemudian pun tetap kita dapat pahala sunat juga takziah, Ustaz. Dapat. Okay. Wa mithlul ghaibi al-maridu wal mahbusu. Dan semisal orang ghaib itu apa? Orang sakit dan orang yang ditahankan. Itulah di penjara contohnya. Baru dapat keizinan. Maka dia itu ketika pergi takziah lepas 3 hari dapat pahala sunat juga. Itu juga orang sakit, susah. Selepas 3 hari masih sampai, baru sampai, maka dapat pahala sunat juga. Qauluhu intaddat ta'ziyatu ila hadu. Makanya berkekallah takziah hingga hadirnya seseorang itu, salah satu. Artinya berkekal ia takziah pula seperti yang 3 hari
hingga kepada 3 hari daripada hadirnya. Hmm. Maknanya tetap sampai 3 hari juga Ustaz. Gitu. Salah. 3 hari dari dia sampai ke tempat mayat berarti. Kalau Orang kalau gaib kita tadi, orang ketika meninggal dia nggak ada di kampung. 4 hari kemudian dia baru balik. Tahu ada orang meninggal kan? Nah, Berarti untuk dia sampai 3 hari ke depan masih sunnah ta'ziyah. oh, Dimulai berarti dari hari kedatangan dia. 1 hari baru tu. Tetap ianya ta'ziyah pula hingga 3 hari dari kehadirannya si gaib. Okey, 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 okey. Untuk orang lain udah selesai, untuk dia masih tetap Selesai. 3 hari kan? Ya. Artinya begitu dia tiba di kampung, nggak harus hari itu juga dia ta'ziyah. Besok masih bisa, masih sunnah. Besoknya lagi juga masih sunnah. Okey. Wa mithluhu, dan semisalnya hadir Ustaz. Ya, Yang kata semisal kata hadir itu syifaul marid, penawar orang sakit Ustaz gitu. sembuhnya orang sakit. Dari sembuh dia Sembuhnya. dihitung 3 hari ke depan. Okey. Dan murninya orang yang berarti bebasnya orang kena tahan Ustaz. Ya, Maka berkekal ianya takziah ta'ziyah. setelah tiap-tiap daripada keduanya hingga 3 hari. Berarti orang baru sembuh sakit, orang baru lepas bertahanan, maka baru sampai di kampung ada orang meninggal, itu baru 1 hari baru. Ini baru diartikan ta'ziyah, Ustaz. Mestinya arti Ya. dulu ya, biar kita tahu ya. Ini kita udah Ya, bahas hukum tapi ta'ziyah, belakang arti ta'ziyah kita belum tahu kan? baru tahu tu saja. Udah jam berapa, Ustaz? Kita titik 9.25. sampai di sini dulu, Ustaz. Boleh tak boleh. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Masya Allah. Jadi kita lanjutkan nanti. Mana tadi?